Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juan Pandudian Rohman, selaku dosen tetap PNS di Departemen Teknik Geofisika ITS. Di video kali ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTTT di bidang pengajaran sebagai salah satu syarat peserta Smart Cerdos 2021. Outline video hari ini adalah yang pertama, saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah yang saya ampuh, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, interaksi dosen dan mahasiswa, dan yang terakhir adalah sistem penilaian mata kuliah. Selama saya menjadi dosen di Departemen Teknik Geofisika, saya ada beberapa mata kuliah yang saya ampuh, dan hari ini yang saya akan jelaskan lebih detail adalah saya mengampu mata kuliah eksplorasi geolistrik. Kode mata kuliah ini RF 184516. Jumlah SKS ada 4 SKS yang terdiri dari 3 SKS tatap muka dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini diambil oleh mahasiswa di semester 5. Deskripsi mata kuliah eksplorasi geolistrik ini. Geolistrik adalah salah satu metode geofisika yang bertujuan untuk menentukan sifat kelistrikan lapisan batuan di bawah permukaan tanah dengan mengalirkan arus listrik ke dalam tanah. Kuliah ini akan menjelaskan konsep geolistrik dalam beberapa metode, yaitu self potensial, kemudian tahanan jenis, induced polarization atau IP, dan penerapannya dalam hidrogeologi, geoteknik, eksplorasi tambang, kebencanaan, dan lingkungan. Mahasiswa akan mendapatkan pengalaman dalam perencanaan eksplorasi geolistrik mulai dari perencanaan, akuisisi data, pemrosesan, dan interpretasi data geolistrik. Sehingga pemahaman dasar tentang konsep dan teknik akan membantu mahasiswa untuk bersaing di dunia kerja. Kegiatan ini akan dilakukan dalam kerja kelompok sehingga siswa dapat berpikir kritis dan melatih kerja tim untuk mencapai tujuan bersama. Capaian pembelajaran mata kuliah metode eksplorasi geolistrik, CPL-nya yaitu kemampuan menguasai konsep, prinsip, dan teknik perencanaan sistem, proses atau komponen aplikasi rekayasa geofisika secara prosedural, dimulai dari pengambilan data, pengolahan, interpretasi, dan pemodelan untuk menyelesaikan masalah rekayasa geofisika secara mendalam. CPL ini kemudian di breakdown menjadi CPMK 1 atau capaian pembelajaran mata kuliah 1 dan 2. CPMK 1 ini yaitu mahasiswa mampu menerapkan konsep metode geolistrik, basic science, dan parameter fisik dan hukum dasar. CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan metode geolistrik secara prosedural, mulai dari pencarian data, pemrosesan, dan pemodelan untuk menyelesaikan masalah rekayasa geofisika secara mendalam. Kemudian dari CPMK 2 ini di breakdown lagi menjadi sub CPMK 1, 2, 3, dan 4. Sub CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan prinsip dasar geolistrik dan hubungannya dengan karakteristik sifat sistem batuan. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu mengimplementasikan metode eksplorasi geolistrik secara prosedural. Kemudian mahasiswa mampu mengimplementasikan metode eksplorasi geolistrik induced polarization secara prosedural. Sub CPMK yang keempat adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan metode eksplorasi geolistrik secara potensial secara prosedural. Rencana pembelajaran semester selama 16 pekan, minggu pertama ini berupa pengantar dan kontrak kuliah dan metode eksplorasi geolistrik. Materi pembelajarannya ini adalah tentang pengantar dan penginformasian mahasiswa tentang kontrak kuliah dan kemudian kelompok praktikum, karena di kelas ini ada tentang praktikum. Kemudian pertemuan minggu 2 dan 3 dan 4, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dari prinsip dasar matematika dan sains alam tentang kelistrikan dan hubungannya dengan karakteristik sifat batuan. Ini diharapkan materi pembelajarannya berupa klasifikasi metode kelistrikan, berdasarkan kemudian perkembangan metode geolistrik dan aplikasinya di berbagai bidang. Kemudian konsep prinsip dasar kelistrikan
berupa hukum dalam industri listrik, kemudian berikutnya adalah sifat kelistrikan satuan dan parameter fisik dari kelistrikan. Kemudian minggu berikutnya 567 mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan prinsip terkait sains dan hubungannya dengan karakteristik satuan. Kemudian untuk materi pembelajaran ini dilanjutkan jenis konfigurasi geolistrik, kemudian geolistrik resistivitas 1 dimensi, 2 dimensi, dan kemudian 3 dimensi. Kemudian minggu ke-8 ada evaluasi tengah semester. Kemudian minggu 9-11 ini angkanya adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan metode eksplorasi listrik resistivitas secara prosedural. Jadi ini mulai dari tahapan desain sampai kemudian interpretasi. Ini ada tahapan desain, kemudian tahapan pengolahan, interpretasi data, dan implementasi metode resistivitas ini dalam bidang hukumnya. Kemudian minggu ke-12 dan 13 subjek temanya adalah mengimplementasikan metode IT ke dalam beberapa bidang gitu. Dan ini metode materi pembelajarannya ada teori IT, kemudian tahapan desain akuisisi, tahap pengolahan, kemudian interpretasi dan implementasi IT dalam kebumian. Kemudian yang minggu ke-14 sampai 15 mahasiswa mampu mengimplementasikan metode eksplorasi listrik secara potensial secara prosedural. Ini berupa topiknya adalah teori potensial, kemudian tahapan pengolahan dan interpretasi, kemudian implementasinya dalam bidang di kebumian. Kemudian materi pembelajarannya meliputi pendahuluan, prinsip hukum dalam listrik, sifat kelistrikan batuan, elektrika arus pada terapis, jenis konfigurasi, akuisisi, pengolahan dan interpretasi pada listrik 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Akuisisi, pengolahan dan interpretasi pada metode geolistrik potensial, kemudian akuisisi, pengolahan dan interpretasi pada metode IT. Daftar pustakannya kita menggunakan 2. Yang pertama adalah buku tekstil dari Telford, geofisik, kemudian ada geological method in geological exploration dari Vidanov, dan tambahan beberapa jurnal dan paper yang bisa mendukung dari mata kuliah ini. Sistem pembelajarannya, mata kuliah eksplorasi geolistrik ini diambil oleh 2 dosen, dan kuliahnya karena ini masih pandemi, maka kuliahnya ini hybrid, jadi berupa daring dan luring. Nanti daring ini proses perkuliahan secara umum, dan nanti praktikumnya ini insya Allah nanti akan keluar jaringan. Jumlah SKS-nya ada 4, 3 SKS tatap muka dan 1 SKS praktikum. Jumlah total pertemuannya 16, kemudian di minggu ke-9 sama 16 ini ada ITS dan YAS. Metode pembelajaran ini ceramah secara umumnya, kemudian kita buat teman-teman dalam small group discussion sehingga teman-teman bisa berdiskusi tentang topik-topik perkuliahan, dan kemudian berupa project based learning, yang ini kita bisa menyelesaikan satu proyek yang nanti teman bisa praktikum, mengolah dan menginterpretasi mungkin di sekitar di kampus ini, di kampusnya. Kemudian interaksi dosen dan mahasiswa, bahwa kami membuat grup. Yang pertama adalah dengan WhatsApp, membuat grup supaya bisa komunikasi. Namun kemudian yang paling utama adalah di ITS ada satu LMS itu, ada My ITS Classroom yang semua proses perkuliahan akan direkam di sana, dan proses perkuliahan dan penguploadan tugas nanti akan direkam di sana, dan tidak juga proses yang seperti itu juga. Kemudian sistem penilaian ini dibagi menjadi 4 secara umum. Yang pertama adalah tugas, ini 15%, kuis 20%, ITS 20%, EAS 20%, dan praktikum 25%. Kemudian lebih detail bahwa di masing-masing evaluasi ini juga sudah disesuaikan dengan format subsidi MK yang kemudian dievaluasi, dan akhirnya ini jumlah di 100%. Sistem penilaian yang ada di ITS bahwa penilaian dari pembagian angka dan grup ini ada A, B, C, D, dan B, dan C, dan P. Kemudian yang terakhir adalah tentang rubrik penilaian. Jadi yang kami lakukan sama mengakses mahasiswa, ini rubrik penilaian tugas dan resum yang dari 3 aspek penilaian. Ini adalah yang pertama pendahuluan, pembahasan materi, dan referensi. Ini dibagi menjadi beberapa skor, ada 4, 60, 75, 60, dan 50.
Kemudian yang kedua, rubrik penilaian praktikum ada 4 aspek yang dinilai. Yang pertama adalah kerja sama tim, yang kedua adalah akuisisi, yang ketiga adalah pengolahan dan laporan. Ini juga bisa menjadi 4. Berikut rekaman proses pembelajaran MK eksplorasi geolistrik. Oke, baik rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan semuanya, mudah-mudahan hari ini dalam suasana dalam keadaan yang sehat dan rekan-rekan semuanya yang berada di manapun gitu ya, dalam kondisi sehat. Karena memang kondisi kita masih pandemi, jadi kuliah kita masih secara daring atau online. Baik, rekan-rekan semuanya, seperti biasa di awal perkuliahan silahkan untuk klik absen di My Classroom gitu ya. Oke, hari ini pertemuan yang kedua ini kita akan melanjutkan kuliah kita tentang eksplorasi geolistrik yang kita akan bahas untuk pertemuan kedua ini tentang beberapa hal yang signifikan. Bisa melihat di layar masing-masing teman-teman semuanya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Oke, sebentar dulu saya speaker. Oke. Oke, bisa melihat ya teman-teman semuanya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik teman-teman semuanya, kita akan mulai. Jadi untuk mata kuliah eksplorasi geolistrik ini saya ulangi sekali lagi bahwa ini 4 SKS, jadi nanti 3 SKS ini merupakan tatap muka dan 1 SKS praktikum. Jadi nanti untuk praktikumnya, insya Allah nanti kita akan menunggu juga dari arahan dari pimpinan ITS. Mudah-mudahan kita bisa hybrid, jadi teman-teman bisa langsung melihat dan merasakan teman-teman untuk bisa praktikum geolistrik di sekitar kampus tidak. Oke ya. Oke, baik rekan-rekan semuanya, bahwa untuk hari ini kita akan mendiskusikan tentang definisi dari metode kelistrikan itu, kemudian klasifikasi metode kelistrikan, kemudian prinsip dasarnya, yang terakhir adalah aplikasi. Apa yang biasa diaplikasikan metode listrik ini dalam berbagai bidang gitu ya. Oke, yang pertama untuk definisi dulu bahwa metode geofisika yang dapat digunakan untuk meneliti suatu batuan berdasarkan sifat kelistrikan batuan. Kemudian yang kedua, metode ini biasanya digunakan untuk keperluan bisa eksplorasi mineral, untuk geoteknik, geohidrologi, permasalahan lingkungan. Teman-teman nanti bisa memahami semua. Jadi perkuliahan kita nanti dibagi menjadi 2, teman-teman semuanya. Tim teaching yang pertama adalah dengan saya, kemudian nanti berikutnya dengan Pak Anang. Jadi saya tentang geologi kanan jenis, kemudian yang self potensial sama IP nanti dengan Pak Anang. Jadi untuk metode kelistrikan ini setidaknya dibagi menjadi 3, teman-teman semuanya. Ada geolistrik tahanan jenis RESVT, atau tadi yang kita sudah bahas ada dari current resistivity method, atau electrical resistivity survey, atau electrical resistivity tomography, atau geolistrik tahanan jenis. Ini yang dibahas di awal perkuliahan. Kemudian berikutnya ada potensial diri atau self potensial, kemudian ada polarisasi terimbas atau induced polaris. Nah, polarization ini. Saya ingin bertanya kepada teman-teman semuanya, setidaknya dari ketiga metode ini, atau boleh jadi inilah ya iseng-iseng teman-teman bisa tahu gitu. Dari ketiga metode ini, yang metode yang aktif mana, Mbak dan Mas sekalian? Ada yang bisa menjawab? Menurut saya yang tahanan jenis atau resistivity, Pak. Yang apa itu, Mas?
yang tahanan jenis. Nah, iya, yang aktif atau yang pasif? Yang aktif, Pak. Oke. Yakin? Kenapa, Mas? Insya Allah Kenapa? yakin, Pak. Alasannya kenapa, Mas? Alasannya? Soalnya setahu saya yang metode resistivity itu ngasih arus sama tegangan gitu biar tahu R-nya. Oke. Ya, ini kayaknya sudah tahu lah. Setidaknya berarti kan di mata kuliah pengantar ini ya, pengantar apa ya, teknik geofisika ya yang awal ya, setidaknya sudah dibahas. Oke, baik. Setidaknya berarti kita mereview juga. Jadi untuk pembagian dari ketiga ini teman-teman semuanya bahwa metode tahanan jenis resistivity dan IB ini adalah metode aktif karena dia menginjekkan arus. Kemudian kalau resistivity ini adalah setelah diinjekkan yang difokuskan adalah berapa tahanan atau resistivity yang ada setelah kita menginjekkan arus itu. Kalau IB itu nanti dibahas nanti setelah UTS mungkin bahwa setelah diinjek nanti berapa kemudian arus yang dia itu kemudian dia bisa meluruh. Nah itu nanti akan dibahas lebih detail di pertemuan di setelah UTS. Kemudian yang SP ini berarti apa? Metode apa? Pasif atau aktif berarti? Pasif, Pak. Pasif ya, berarti betul sekali bahwa SP ini adalah dia metode pasif gitu ya. Karena dia tidak menginjekkan arus, tapi dia melakukan pengukuran beda potensial yang ada di bumi. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Oke, jadi kita ini mereview bahwa kita namanya Departemen Teknik Geofisika itu adalah mempelajari parameter fisik untuk mempelajari struktur bawah permukaan tanah kan, sehingga kita harus mencoba untuk mereview lagi tentang fisika dasar itu kan. Yang di sana yang mungkin fisika dasar yang kedua ya, berhubungan dengan listrik dan magnet itu. Jadi dalam prinsip dasar kelistrikan ini kita menggunakan hukum Ohm bahwa persamaan yang sangat sederhana hubungannya. Jadi ini kalau saya punya satu tahanan, kemudian ini ada arus listrik, kemudian ini, diukur beda potensialnya, kita dapat tegangan, kemudian ada arus, maka di situ ada nilai resistivity. Jadi sebenarnya konsepnya sederhana seperti itu. Kalau mau didetailkan bahwa rekan-rekan semuanya bahwa ini bisa diturunkan dari rapat arus, yang ini bisa lebih detail. Nanti bisa teman-teman bisa cek di buku telepon. Rapat arus sebenarnya konduktors dikalikan dengan medan listriknya. R ini satuannya ohm, kemudian tegangan volt dan arus ampere. Jadi setidaknya teman-teman untuk mereview, merecall kembali untuk fisika dasar yang dulu. Kemudian berikutnya adalah yang lebih dekat lagi tentang pengukuran dari kelistrikan itu, bila mana yang diukur itu adalah satu benda yang memiliki satu dimensi. Kalau tadi kan resistor itu kan dalam spesifik untuk masalah kelistrikan. Untuk yang ini bahwa ini adalah satu bidang yang dia memiliki dimensi L, atau di sini adalah ini berapa ini panjangnya di sini, dan kemudian di sini ada berapa luasan yang ada di sini. Sehingga yang ini dia yang lebih dekat dengan untuk kita. Jadi nanti boleh jadi teman-teman semuanya ketika dalam praktikum itu dibagi menjadi dua. Jadi praktikum yang ada di lapangan, yang rekan-rekan mengukur langsung di lapangan, namun boleh jadi ketika nanti juga boleh jadi nanti mengukur tahanan jenis suatu batuan, yang itu teman-teman boleh jadi sudah pengalaman teman-teman di praktikum mata kuliah petrofisik misalnya. Jadi satu batuan diukur dengan dimensinya yang dia menunjukkan hubungan antara satu panjang bahan konduktor ya dengan luas bidang, sehingga di situ dia bisa dihubungkan ada parameter rho di sini. Jadi di sini ada ini lebih dari 10,7, artinya dia solator. Jadi dia kalau konduksitasnya besar, berarti dia konduktif sekali. Bahwa ini yang penting juga di dalam bumi itu
tidak homogen. Jadi anomali kelistrikannya kan berbeda tergantung pada resistensi antar batuan. Jadi rekan-rekan semuanya bahwa ini range resistensinya itu sangat besar sekali. Jadi teman-teman ketika nanti mengukur di suatu daerah itu, memang teman-teman harus jeli untuk menginterpretasikan dari apa yang diukur, teman-teman. Bahwa karena ringnya ini sangat besar, boleh jadi ketika lempung yang ada di Surabaya, kemudian katakanlah lempung yang ada di teman-teman yang paling jauh ini rumahnya mana? Tadi ada yang dari Bandung, Jakarta, itu berbeda, atau lempung katakanlah yang ada di Sumatera ini, itu memiliki karakter yang berbeda, pun termasuk nilainya. Jadi teman-teman dalam menginterpretasikan harus hati-hati, jadi supaya tidak salah untuk menginterpretasikan. Yang paling signifikan teman-teman harus dibandingkan dengan metode lain, ataupun katakanlah ada data pembanding itu data bor. Nah, nanti teman-teman semuanya yang boleh jadi satu penugasan supaya nanti akan saya sampaikan di akhir bahwa resistensi batuan itu dia itu nilainya sangat bervariasi, teman-teman semuanya. Bisa bergantung pada tipe batuan atau mineral, kemudian ruang pori atau porositas, kemudian ada permeabilitas, saturasi air, dan salinitas. Nah, kira-kira saya ingin tahu pada teman-teman, kira-kira pengaruh dari nilai resistivitas terhadap katakanlah salinitas misalnya, itu bagaimana? Apakah bisa mengira-ngira seperti apa yang saya jelaskan awal tadi? Salinitas itu artinya berarti dia kandungan salinitas, berarti dia kandungan yang tinggi terhadap NaCl namanya sekarang. Kira-kira bagaimana? Nilai hambatannya bagaimana? Kecil atau rendah? Semakin kecil atau rendah kalau salinitasnya tinggi? Halo? Semakin kecil, Pak, kalau menurut saya. Jadi kalau dia salinitasnya tinggi, tentunya berarti nilai hambatannya kan berarti kan semakin kecil, karena di situ sangat konduktif. Nah, nanti kayaknya supaya teman-teman bisa lebih memahami itu, coba nanti teman-teman akan dari satu tugas. Supaya nanti ketemu grafiknya juga, ada beberapa referensi gitu ya. Oke, kemudian teman-teman semuanya ini, biar tidak ngantuk semua kuliahnya. Jadi misalnya kalau saya punya satu batuan nih, di sini ada pirit. Pirit ini adalah salah satu biji yang bisa jadi ada di bahan berubah dengan berpirit emas gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sandstone. Sandstone adalah dia batuan pasir. Ini dengan menggunakan ohmmeter atau avometer gitu ya, telah diukur resistansi batuan pirit dan sandstone. Apakah Anda menemukan batuan yang satu lebih resistif dibandingkan dengan lainnya? Jadi ini masih pakai avometer yang manual, jadi di situ nilainya berupa enggak angka tapi digit. Tapi di sini ada yang bergerak ke kanan, kemudian di sini ya diam aja di sini. Nah, kira-kira ada rekan-rekan ada ide nggak? Kira-kira mana yang lebih resistif antara pirit dan sandstone, atau nilai resistivity-nya itu dia besar mana, pirit dan sandstone kira-kira? Yang sandstone, Bapak. Oke, berarti 3 dimensi gitu ya, Pak. Nah, itu tapi di samping penampang 3 dimensi itu, di atasnya itu kan itu, Pak, metode 1 dimensi dari geolistrik. Berarti kalau kita ingin membuat penampang geolistrik yang 3 dimensi harus mengkorelasikan dari data yang 1 dimensi gitu ya, Pak? Atau bagaimana? Oke, betul-betul, Mas. Ya, nanti akan kita lebih detail bahas di pertemuan berikutnya, bahwa teman-teman nanti di dalam geolistrik itu dibagi ada 3. Jadi ada phase yang dia vertical electrical sounding, itu ada 1 dimensi, jadi mengukur satu titik itu dia tapi sampai dalam. Jadi nanti ada kelebihan sama kelemahan masing-masing, bahwa kalau biasanya nanti konfigurasi selang bersih itu dia
apa namanya, satu titik, tapi dia bisa sampai dalam, gitu ya. Dan nanti kalau yang Weiner itu dia yang sering dipakai untuk 2 dimensi, ada kelebihan masing-masing. Kalau Weiner ini dia satu bentangan ini, namun di situ ada kekurangannya bahwa di situ kedalamannya dia biasanya katakanlah 1/6 dari bentangan. Kalau tadi geolistik tadi secara umum setengah dari bentangan itu. Nah, benar tadi yang disampaikan dari Mas Brian bahwa kita mengukur 1D, 1D dulu di beberapa titik, kemudian dari masing-masing itu kita korelasikan. Nah, nanti kita bisa menggunakan berbagai macam interpolasi atau ekstrapolasi. Jadi nanti dijustifikasi bahwa ini litologinya apa, yang satu liturginya apa, kemudian dia dibuat statistikalnya di antara tengah-tengah ini. Jadi gampangannya seperti itu. Jadi kita menggunakan pendekatan statistik untuk mengkorelasikan dari satu titik ke titik lainnya. Yang jelas ini harus dijustifikasi dulu liturginya apa, gitu ya. Ya, ini teman-teman silakan cari referensi dari manapun, tunjukkan apa namanya beberapa referensi yang studi kasus yang sudah diukur dengan geolistrik. Tadi kan saya kasih contoh beberapa kasus, nah ini teman-teman nyari, kan sangat banyak gitu. Silakan teman-teman bisa nyari di jurnal, paper-paper yang lain seperti itu. Yang kedua, ada beberapa tadi yang set yang berapa tadi, ini saya ulang lagi bahwa apa saja yang mempengaruhi nilai resistivitas dari suatu batuan. Tadi kan sebenarnya ada beberapa tadi, silakan teman-teman ditulis narasinya katakanlah salinitas. Kalau yang salinitas tinggi itu resistivitasnya rendah atau tinggi. Ya. Kemudian ada tadi porositas, bagaimana hubungannya. Jadi kira-kira ada 2 tugas ini dan silakan teman-teman nanti dikumpulkan di MyITS Classroom, dikasih waktunya adalah 1 minggu ini sehingga teman-teman sebelum nanti perkuliahan selesai, maksudnya perkuliahan untuk dimulai untuk maksudnya perkuliahan dimulai sebelum pekan depan untuk bisa sudah mensubmit. Kira-kira gitu ya teman-teman semuanya. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup ya? Saya cukup, Pak. Oke, baik, terima kasih teman-teman untuk kuliah hari ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tentunya selalu semangat. Demikian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dan salam sehat. Terima kasih teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih.